Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan terkait tanggung gugat perawat. Kasus ini terjadi di salah satu rumah sakit Kota Pekanbaru, di mana Tuan A yang berumur 58 tahun dengan diagnosa medis post-op craniotomy akibat stroke. Tuan A dirawat di ruang bedah saraf, sudah memasuki rawatan hari ke-9. Kondisi Tuan A saat itu kesadaran komposmentis dengan tekanan darah 150/100, RR-nya 24 kali per menit, nadi 70 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Hemiparesis sinistra atas dan bawah, bicara pelo tetapi komunikatif jika diajak berbicara. Ketika malam hari, tepatnya pukul 19.30 WIB, tiba-tiba terdengar suara seperti ada yang terjatuh. Seketika itu, perawat berlari menghampiri salah satu ruangan dan ternyata itu adalah ruangan Tuan A. Tuan A didapati sudah berada di lantai sisi kanan tempat tidur. Tampak meringis kesakitan, perawat dan keluarga yang tadinya berada di luar ruangan segera menolong mengangkat Tuan A ke tempat tidur. Perawat dan keluarga menanyakan kepada Tuan A, apa yang terjadi dan mengapa bisa terjatuh? Tuan A mengatakan, saya mau mengambil minum, tiba-tiba saya terjatuh. Kenapa tidak memencet bel untuk meminta bantuan, ujar perawat. Saya tidak mau merepotkan karena hanya mengambil air saja. Saya lihat pegangan tempat tidurnya tidak terpasang. Ternyata ketika pukul 17.30 sore harinya, perawat mengukur output urin dan melakukan perawatan kateter terhadap Tuan A. Perawat lupa memasang side rail tempat tidur Tuan A. Tetapi perawat tidak lupa menyampaikan jika tujuan Tuan untuk memencet bel yang tersedia. Dari kasus tersebut dapat dianalisis bahwa kelalaian dari perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, seharusnya perawat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, dalam hal ini Tuan A, dengan menjamin tidak akan terjadi injuri atau cedera. Karena kondisi Tuan A dengan hemiparesis sinistra atas bawah sehingga mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Perawat juga lalai dalam memasang side rail tempat tidur setelah mengukur output urin dan melakukan perawatan kateter, sehingga dengan tidak adanya side rail tempat tidur membuat Tuan A terjatuh. Kelalaian perawat harus memperhatikan berbagai hal baik dari segi pasien dan keluarga, perawat secara perorangan, rumah sakit sebagai institusi, dan juga bagaimana pandangan dari organisasi profesi. Yang pertama, pasien dan keluarga perlu untuk dikaji atas kejadian tersebut bila dilihat dari kasus bahwa Tuan A dan keluarga telah diberi penjelasan oleh perawat sebelumnya. Bila membutuhkan sesuatu dapat memanggil perawat dengan memencet bel yang ada. Ini menunjukkan juga bentuk kelalaian atau ketidakdisiplinan dari pasien dan keluarga atas jatuhnya Tuan A. Yang kedua, segi perawat secara perorangan. Harus dilihat dahulu apakah perawat tersebut kompeten dan sudah memiliki surat izin perawat atau lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apakah perawat tersebut memang kompeten dalam melakukan praktek asuhan keperawatan pada pasien dengan post-op craniotomy seperti Tuan A. Tetapi bagaimanapun, perawat harus dapat mempertanggungjawabkan semua bentuk kelalaian sesuai aturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, pihak rumah sakit harus memberikan penjelasan apakah perawat yang dipekerjakan di rumah sakit tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang diperbolehkan oleh profesi untuk memegang pasien. Apakah rumah sakit atau ruangan tempat Tuan A dirawat mempunyai SOP yang jelas dan harus diperjelas bagaimana hubungan perawat sebagai pemberi praktek asuhan keperawatan di rumah sakit. Yang keempat, organisasi profesi juga harus memperhatikan kemungkinan perawat melakukan kelalaian. Apakah organisasi sudah mempunyai standar profesi yang jelas dan telah diperlakukan bagi anggotanya? Dan apakah profesi telah mempunyai aturan hukum yang mengikat anggotanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan tindakan praktek keperawatannya di hadapan hukum, moral, dan etik keperawatan? Keputusan ada atau tidaknya kelalaian atau malpraktek bukanlah penilaian atas hasil akhir pelayanan praktek keperawatan pada pasien, melainkan penilaian atas sikap dan tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh tenaga medis dibandingkan dengan standar yang berlaku. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam praktek keperawatan, maka perawat sebelum melakukan praktek keperawatan harus mempunyai kompetensi baik keilmuan dan keterampilan yang telah diatur dalam profesi keperawatan, dan legalitas perawat Indonesia dalam melakukan praktek keperawatan telah diatur oleh perundang-undangan tentang registrasi dan praktek keperawatan di samping mengikuti beberapa peraturan perundangan yang berlaku.
Penyelesaian kasus kelalaian harus dilihat sebagai suatu kasus profesional, bukan sebagai kasus kriminal. Berbeda dengan perbuatan atau kegiatan yang sengaja melakukan kelalaian sehingga menyebabkan orang lain menjadi cedera dan lain-lain. Di sini, perawat dituntut untuk lebih hati-hati, cermat, dan tidak ceroboh dalam melakukan praktek keperawatannya, sehingga pasien terhindar dari kelalaian perawat. Demikianlah video pembelajaran kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Hukum Keperawatan yang bertema sebuah pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan terkait tanggung gugat perawat. Sekian dan terima kasih.